beliau sudah tidak ada, tetapi energi tetap tertinggal di sana. Gitu. Nah itu juga sama. Ya. Di mana sang empu ketika menempa, Ya. menempa itu kan doa, Ya. dibarengi dengan mentransfer energi. Yo Gusti, muga-muga barang sing tak gawe dadi barang sing sae, ora nyilakani tiyang. Dadosa barang kang migunani marang liyan. Lan sak panunggale. Dados energi itu ketika sesuatu ada di tangan seseorang, energi tersebut terasa. Kalau sembarangan, ya wis dadine sembarangan. Gitu loh. Kita percaya energi ada, energi alam itu sangat luar biasa. Nah itu didoakan dengan nafsu seks diturunkan, nafsu tidur diturunkan, nafsu apapun malah dihilangkan, bukan sekedar diturunkan, dihilangkan. Nah energi yang tersisa apa? Ya energi yang luar biasa. Makanya nek nyekel keris kon hati-hati apa nek udah kenapa gak itu. Zaman kita. Terus jangan lupa di bawah pohon saya tangkepin gini, nggak nancap-nancap, tahunya di bawahnya ada. Itu bukan tarian berarti. Iya, nggak narik. Bukan. Tapi kan dari bawah kan buat tarik. Tarik ini. Tak cukil. Cukilan. Hilang. Lu saya maaf ya. Saya tidak percaya dengan keris tarian. Oh, nggak narik itu. Nyukil. Jenengan percaya dengan keris tarian? Saya karena pernah melihat Proses penarikan. baik proses siapa yang menarik dan bagaimana cara menarik? Ada di lantai kayak gini, Om. Ada di atas naik bisa. Teman saya pernah melakukan pernah ada. Itu dia pakai apa? Kayak pernapasan dari tenaga dalam. Nggak tahu prosesnya gimana, tapi itu terbukti. Soalnya gini mas, menurut saya di kitab Padungan itu ada tulisan bahwasanya pusaka itu bukan sakit dipun reko, pusaka bukan sakit dipun direko oleh si makhluk gaib, uga direko marang manusia. Maksudnya, Gitu. Nah, nalika mereka seperti itu berarti ada rekaan. bukan benda. Kalau menurut saya, pandangan pribadi saya, Om, itu benda pun itu bisa dipindahkan. Saged. Ya, makanya mungkin benda itu di tempat yang lain ditarik ke situ, diwujudkan di situ. Nah itu prosesnya itu dari sana ke sini ataupun dari sekitar itu naik ke atas lantai, ya kita nggak tahu. Itu kan proses gaib. Tapi setahu saya tetap ada kekuatan yang bisa untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain lewat proses gaib. Kayak gitu, kayak sebenarnya kayak ini besi di sini, ini kosong. Misalnya ini dipindah ke sini bisa. Kayak gitu. Ada sesepuh yang bisa seperti itu. Jadi memang ilmu itu sebenarnya ada kalau kita mau menggalinya. Karena apa? Jarang orang yang pernah tahu seperti itu, proses seperti itu. Soalnya gini mas, ada di tempat saya beberapa teman itu yang mengaku, menurut saya dulu ya, mengaku supranatural dengan kekuatan yang luar biasa. Mas, di rumah saya mau begitu aku ngomong tidak, saya sudah sakit kayak gitu kan lebih mudah barangnya jelas kan ya, barangnya jelas. Itu gini Pak, dulu apa kayak di desa saya itu pernah ada genderuwo itu yang bisa mindah orang. Kalau genderuwo iya Mungkin dia juga bisa mindah barang ini kan, mungkin barang ini dari
kamar dipindah ke sini bisa saja. Jangan tahu anak saya pernah dibodol oleh juga. Mungkin prosesnya seperti itu. Kalau yang penarikan saya mungkin seperti prosesnya seperti itu. Kalau menurut saya. Kalau Mungkin menurut beda sama ya, Om. karena memang di dalam kitab Padungan sudah ada, maka itu hal seperti itu nanti para empu hak laku Mas. Ini ngerti. Jadi memang ini loh, saya melihat itu dari memang saya di pusaka itu saya berawal dari materi. Iya. Jadi memang saya coba pelajari sesuatu tentang itu ya kan energi kan bisa digerakkan kodam itu juga ada yang dimasukkan, ada yang datang sendiri. Makanya kadang pusaka ada kodamnya itu memang wajar. Tapi kalau kita diperkeriskan yang kodam-kodam itu kita membelakangkan. Ini Mas, Itu bahasan kalau itu malah nggak boleh jadi ada unsurnya gitu. iya. Emang di situ memang ada kelemahannya. Iya, ini Mas. Ada satu empu di zaman dulu itu sudah menguasai keilmuan Al-Quran sebelum Al-Quran masuk ke dalam Nusantara. Dan Pak, coba bayangkan abad ketiga, abad kedua itu sudah ada pembuatan pusaka dengan meteor. Nah, ilmunya dari mana? Itu ilmu Al-Quran. Dari mana mereka menelaah itu? Kan orang saking waskitone kan tidak bisa. Ilmu Al-Quran ditangkap sebelum Islam masuk ke Nusantara. Aja jin dan setan naik ke langit ketujuh untuk mencuri dengan pembicaraan Allah dan malaikat tentang takdir manusia yang akan diturunkan ke bumi dalam tanda kutip dukun. Maka Allah tidak mengikannya dan memberikan senjata berupa panah api yang berupa bintang. panah api ya. Itu banyak setan yang mati dan lari dengan lari. Saya juga meyakini seperti itu. Maka di dalam keris ada meteor. Halo. Saya merasa bahwa saya ilmu Al-Quran itu ditangkap. Sing bursa Iya. terus mulai. Nah, Bursa mulai bursa. meteor tadi akhirnya untuk mengusir jin dan setan. Nah, bagaimana akan ada jin yang atau setan yang ada di dalam pusaka? Iki nomor nggih, halo. Siap, tak kirimi. Program Lah. dia menghabiskan energi alam. Iya. Program itu ada 3. Nah, iya. Iya. Ini kan Dia terlahir dari pakai dulu apa? energi alam. Itu yang pertama. Yang kedua dari doa atau mantra yang disebutkan oleh manusia. Dan yang ketiga itu jin ataupun kodam-kodam yang lain. Kan nanti akan ada itu. Kalau yang jin ini itu biasanya ya Siap. pusaka yang Siap. tidak ada. Yang bermeteor itu ada kodamnya. Ya. Nah, makanya saya tidak setuju. Iya, kalau saya mah tak klasifikasi tak Ya, beda. diklasifikasi. Nah, kalau keris kelang rata-rata, keris kelang loh rata-rata itu zaman Singosari ke sana itu sudah hilang, habis. Karena gini, kalau yang campuran pada batu meteor itu dia menyatukan energi langit dan bumi, Iya. angkasa dan pertiwi. Nah, ketika itu disatukan dari energi seperti itu. Nah, kalau yang yang logam bumi itu dia yang untuk penyatuannya dari energi dari logam dan energi dari jin itu. Kalau yang kalang-kalang itu banyak kan kayak gitu. Yang saya tahu itu banyak Jadi yang klasik kalang itu. iya, jadi Banyak klasik kodam-kodam klasik. seperti itu. Oh, monggo. Siap. Jadi klasifikasi itu kita saya boleh itu. Oh,
teman-teman berkeris itu banyak terjebak di sisi energi alam, energi langit sama energi bumi. Tapi ke teman-teman berkeris itu lupa kalau saya ya lihatnya. Keris itu ada di Gonjo. Gonjo itu dinamakan sebagai yoni, besinya sebagai indah. Dianggap sebagai penyatuan daripada energi langit dan energi bumi. Lalu fungsi Gonjo ini apa? Apa hanya perlambang? Kalau dikatakan dia sebagai senjata taktis, berarti diharusnya dia sebagai headguard atau penjaga supaya talinya meja nggak kena. Prosesnya penyatuan ini yang dilupakan. Proses penyatuan energi langit dan energi bumi itu dilupakan. Padahal proses penyatuan ini ibarat perkawinan, persenggamaan, persetubuhan itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Tapi di budaya Jawa diterjemahkan sebagai sesuatu yang luhur, sesuatu yang indah, dan itu harus memenuhi kaidah-kaidah budaya yang ada. Nah, proses penyatuan inilah yang menentukan fungsi daripada itu sesuatu proses lah. Konsentrasinya jangan di bentuk yang baru, tapi prosesnya ini yang lebih dicari. Itu nek saya. Terus tadi fungsinya apa aja? Perlambang perkawinan. Belajar proses perkawinan ini. Penyatuan. Yang Seperti setiap orang membentuk satu kehidupan yang baru. Keris itu memberi perlambang proses perkawinan supaya yang megang keris hasil bikinan empu berproses menjadi seseorang yang pribadi lebih baik. tanya ya. Enggak, belakang saya tidak semata. Dalam dunia perkerisan jangan dilupakan tentang isoteri. Karena isoteri memang yang terdaftar di UNESCO. Bukan bendanya, tapi yang tak bendanya. Akan tetapi untuk meminimalisir kemusyrikan. Nah, ini loh. Iya. Untuk meminimalisir kemusyrikan. Karena mengacunya rata-rata pada hal kemusyrikan. Maka ini yang sebenarnya bukan yang diagungkan ya. Bukan yang diutamakan lagi malah. Tetapi bagaimana filosofi-filosofi ini yang dimunculkan. Dirubah lah ya Om ya. Ya. Jadi pola pikirnya orang yang dahulu ya dirubah ya. Dirubah. Jadi dimunculkan filosofinya bukan dari Hal itu. hal gaibnya. Ya. Itu karena apa? Karena ketika itu meluas, maka benturan agama dan budaya menjadi sangat tinggi. Iya, betul itu. Cocok. Engkau nek wis benturan agama dan budaya tinggi, maka terjadi perselisihan yang tidak akan selesai, bahkan sampai sekarang. Apakah itu akan kita nikmati? Kan tidak. Terbukti dengan banyaknya pusaka yang dilarung, Dipotong-potong. nah itu. Karena tidak tahu. Ini yang saya takutkan bila mana terjadi nih diskusi ini terus itu meluas dan saya mengiyakan itu bahaya. Kita diskusi untuk saudara itu secara tertutup seperti ini. Iya. Enggak di sarasehan. Enggak di sarasehan. Kalau sarasehan kita ambil tema yang itu. Oh misalnya betul 100% betul, tapi ada sapinya. Sepanjang apapun kalimat kalau ada tambi, mantapnya sudah tambi. Kurang, ada kurangnya. Oh, bukan salah, ada kurangnya yang belum diatur begitu. Ini yang diwanti-wanti oleh Pak Bas.
ojo ngedeke keris. Ojo ngedeke keris. Karena apa? Ketika itu akan masuk foto dan foto tersebut tersebar, maka imajinasi seseorang akan sangat beda ketika jenengan bikin keris yang harus kanan dilongi nek abot kanan, abot ngarep dilongi nek abot ngarep. Jadi tetap seimbang, tidak mengurangi estetika. Mamane abot ngarep ya. Kita longi sendi ya, ben ora ambruk ya. Dhuwur atau bisa. Keseimbangan. Ya, seimbangannya. Jadi gaya gravitasi bumi berbanding dengan massa, berbanding dengan bentuk itu sangat luar biasa dipakai loh mas. Jadi abot kanan berarti boleh kanan terus gitu. Oh ini kanan ngabot. Bilas yang kanan lo tak longnya tak gawe yang Condong lele terlalu ke depan ya. sekali. Oh condong lele enggak ada urusan mas. Condong lele bisa karena pasti tetap ngadeg gini. Kan kalau besi kan yang kalau atasnya tinggi kan mungkin agak ke depan, roboh ke depan. Enggak apa-apa. Tapi saya belakang harus tetap beban. Oh, yang sebelah sini Iya. harus kuat ya. Harus lebih tebal ya, Lebih lebih kuat. Tetapi tidak mengurangi estetika. Berarti keseimbangan antara yang condong leleh ujung sini sama Ini diperhatikan. ya itu yang belakang belakang diperhatikan. ya. Buntut urangnya agak Ya. tebel. Bahkan peraweannya ojo nganti ngetok, ojo nganti kejero. Bu itu luar biasa loh mas. Keseimbangan antara yang atas sama yang bawah Iya. selaras. Nah orang-orang kan bahas iki kodame tak tepakke, ben ngadeg. Ini yang baik. Karena itu saya yang bikin mas. Jadi saya tahu. Nah kodame itu apa sih mas? Yang di dalam itu keselarasan tentang pikir, hati, alam dan Tuhan. Wong jenengan nih mas, ndak pakai keris ke Mas Habib. Keselarasan jenengan sama Mas Habib itu harus apa? Mas Habib puasa. Mas Habib puasa jenengan. Nek gone lokalisasi nakal. Itu kroso. Iya. Sing mus slamet itu cerita. Jadi napa bikin pedang. Niku ujug-ujug telepon yang umroh itu. Iku kandhani Dani bojone diseneni ae. Bojone diseneni. Sing nempak rasa. Iya, kerasa. Padahal nyeneni bojo lho. Saya oke mas. Saya membuat keris. Tahu-tahu api itu merah terus baunya sengat. Nggih. Api itu merah terus baunya sengat. Mendekeng. Berhari-hari kok kayak ngene terus. Angger arepane wis tak ndek. Tak WA Mas jenengan ngapain? Saya lagi marah. Sama siapa? Entahlah, otak saya kacau kosong mas. Ben nafsunya jenengan turun. Lagi gawe sering gitu. Grendol kena bahan besi, ambune kudune kan sangit ya mas. Atau gimana lah. Atau kan nggih. Tapi itu bau amisnya amis anir gitu. Saya takut, Mas jenengan di mana? Lokalisasi Romo. Pulang. Ya ternyata nyambung ya. Sangat Jadi, nyambung. Pembuat dan pusaka sama punya itu saling berkaitan Sama Tuhan. Alam Tuhan kita itu saling kuat. Nah, ada lagi. Mas, ada lagi. Itu satu. Ada teman saya minta dibuatkan keris. Iya mas. Bos upacara rampung dan semuanya rampung, selesai semua, karek duduk ke gonjo ke wilayah. Tinggal ngekrep ke, wis tak toto mas, oh wis rapi, tak klep ke. Ketika was saya gedek, namanya gedek, panas ke terus tak gitu ben apa? Nyapas. Ben nyapa gitu. Itu apa yang terjadi? Meh lagi, ini durung panas mas, isi tak cekel itu. Lagi ngurep apa? Perapen. Itu apa mas? Ini bengkok lagi mas. Ngarepku. Bengkok ini sih. Lah, ki piye sih? Terus plak ngene mas. Gonjone. Pesinya.
Enggak. Jadi ini gini ya, ini mah dimasuk gini ya. Ini pastinya enggak mau gini. Oh, di rumahku ini, kan rumahku. Oke, sudah selesai. Jenengan tahu? Oh enggak. Tak beneran apa? Aku benci sama wanita. Pernah patah hati yang sangat dalam pada wanita. Sugesti? Tidak, Mas. Sugesti yang masuk ke dalam tidak. Klenek? Ora. Itu dari mana? Ini namanya frekuensi yang masuk antara dia, saya, Tuhan, alam. Berarti ketika orang koleksi kesukaan ini, jadi kita bisa melihat ataupun menggambarkan karakter orang itu dari Sangat bisa. koleksi pusakanya ya. Jenengan duwe pusaka sing lemu, Pak. Lemu maksudnya Pokoknya saya mau. mboten nganune wilayah wedi punya. Saya punya. Berapa? Temen Lebih banyak mana dengan yang kurus langsung lebih banyak yang langsung. Kenapa? Yang dua itu paling sebagai delalah HP kok tak tukune itu paling gitu. Karena apa? Karakter jenengan. Karakter jenengan. Itu ora mungkin seneng keris lemu. ayo pinara. Pokok benar apa? Duduk, Mas. Kan maksudnya jenengan nek ndamel keris baru, orang mungkin kerisnya dadi gede. Kebanyakan di rumah koleksi emang Rata-rata model Mojopahitan. Iya kecil-kecil. Betul. Ya. Singosaran atau Mojopahitan? Antara itu. Emang di rumah banyak itu ya, saya sama orang. Wis, liyane ketok gelmu keris ngono. Lucu menurut jenengan. Lucu menurut jenengan. Bisa kok, kita koleksi apa saja, kita karakter kita orang bisa tahu dari koleksi kita. Jenengan tahu enggak? Jenengan mau sebutah wae ra seneng, Mas. Ada cuma sedikit. Iya, enggak seneng. Bukannya apa-apa tapi enggak seneng. Iki Bukan biasa. nggak seneng. Ya, mungkin punya barang tapi sedikit. Ya. Jenengan senengannya apa? Roto-roto malah ya. Roto-roto. Itu keris adem. Iya, banyak kan ada. Adem. Sing disenengi Mas Teh. Banyak kan ada. Kenapa? Jenengan nak gone daerah jenengan sampun dianggap sebagai seorang supranatural. Senajan jenengan. Kadang karakter pusaka bisa dibaca. Cara nang putung ngantuk iki pikulone niki ya. Lah nggih. Persen nggih, maksudnya seperse jenengan kagune keris sing cilik-cilik dhuwur-dhuwur ora mungkin. Tembak-tembak rata-rata kados saya. Karakter fisik pribadi jenengan, kekuatan itu tergambar di pusaka jenengan. Saya gawe keris bojoku. Wis tak langsing ke, wis tak entek dadine dembek. Kan patrem segini ya. Rumah saku kok usuk gede, ngantek diomongi Pak Bas. Iki entek kuwi engko. Pak niki tasih kandel ya. Ora, iya ancen ngono kuwi karakter bojomu lha piye? Lah ancen ngomongmu kok bojoku. Sing beng kamu. Sing lagi lemu ya sing lemu sakit asih. Itu ndak sakit Mas, wis rumah saku wis Pusaka itu kan cerminan. iya, dia Oh. menyelaraskan dengan energi yang Konco, lah nek teman saya itu jarang gue ada 4 itu gimana? Padahal wong ora gelem check in. Iya. Ana temen bisa 4 jarang kuliah. Iku sampe tonggo njel check in. Iki dia enggak mau. Iki jenengan iki. Enggak temenku. Iki jenengan lagi. Iki jenengan lagi. Nah, Lagi kan. Apa? Nyindir seseorang di sini.
Ya pokoknya seneng ini. Ya udah tuh. Ngoten to, Mas? Iya, beli. Enggak. Udah. Ya, enggak ada. Aduh, Gini, itu sebenarnya apa yang tersimpan di otak, Mas? Yang tersimpan di otak dan itu nanti akan menjadi rahasia yang terbongkar. Memang itu karakternya. Gini, nyun saya Mas. Wes arep ditutup-tutup ono, nek kerise kaya ngono, ya wis sabenere kuwi wong kuwi. itu ya. Iya. Jenengan nanti lihat keris saya. Keris itu saya bikin pertama kali ketika saya membuat keris. Jadi keris itu senajan elek apa tetap tak sayang. Itu pertama kali saya menapak di dunia keris. Nek ora bentuk padha karo aku, Mas. Pelak. Ora ono bedone. Keleng itu menandakan apa sih? Kesederhanaan. Ya, menyimpan emosinya terdalam, paling dalam. Terus keleng itu adalah warna paling apa ya, Mas? Paling tinggi di Jawa. Bukan putih ya, bukan putih. Empu nek gawe keris tayuhan, tutup kabeh ngageme ireng. Ora putih. Lah itu bisa enggak Om? Antara tayuhan dan ageman itu bisa dilihat dari ciri fisik apa enggak? Ageman sama tayuhan. Tayuhan itu apa sih? Pusaka kali tayuhan bedanya sedikit. Pusaka rata-rata diikut pusaka kedaerahan, Mas. Pusaka kedaerahan. Contoh kabupaten, Penanda wilayah. Tunggul, penanda wilayah. Tombak. Tunggul itu tombak. Pusaka itu kagem penanda daerah. Sementara tayuhan kagem pribadi. Nah, tayuhan itu rata-rata berdapur sederhana. Rata-rata, hampir semua, ya memang semua. Hampir semua, ya memang semua. Nah, sing iso dirasake mung rasa. Soalnya kadang gini, saya kalau di paguyuban tuntungan, saya kan selalu ketika ada orang berdebat antara isoteris dan eksoteris, saya selalu bilang bahwa saya menjaga jarak yang sama karena dua-duanya itu memang ada dan diperlukan dalam kosongan. Ya. Pendahulu kita yang namanya Toyo Padesan dan Mameru itu kan lebih menekankan pada sisi garap sama bahan eksoterisnya. Tetapi bahwa kemudian dinamika di lapangan ternyata mereka itu sebenarnya menyembunyikan esoteris yang dimunculkan eksoteris yang implikasinya kan macam-macam ya, misalnya kayak itu menjadi mahal dari sing PBHP jadi mahal. Keris pusaka. Tapi ini keris tayuan saya, tapi sering sekali keris tayuan itu disinengkerke. Tapi ini tidak saya sinengkerke. Biar apa? Kagem pembelajaran. Kecuali disileh terus di nganu wong enggak bakal saya colke. Tapi kalau masih dalam jangkauan saya colke. Sebab saya maksudnya di persani ya seperti itu. Saya colke. Nah ini saya, ini karakter saya. Gitu. Monggo Mas. Ini orang apik, tapi kalian akan melihat bagaimana 1 tahun loh. Diperlanjut. Jadi kemudian kan akhirnya sing PBHP menjadi mahal, sedangkan pusaka-pusaka sing mojo dan lain sebagainya jadi di apa enggak diopeni nomor ya. Maka saya selalu apapun bentuknya, bahkan jenengan perso dhewe pesine karek pendek dan lain sebagainya tetap kula rumah. Nah, itu kemudian sing kadang diperdebatkan di bawah, Ibu. Jadi
harusnya koleksi idealnya yo sebenarnya kan kadang terjebak terus yo tangguh terus sepuh harus utuh dan lain sebagainya. Padahal nek menurut kami apapun iso tetap harus dilestarikan. Betul betul. Akan tetapi akan tetapinya. Tadi saya sudah matur. Ora ono keris recekan. Ora ono keris recekan. Baik. Keris recekan itu apa? Keris sudah melewati zaman per zaman. Jadi itu adalah melewati atau saksi sejarah. Saksi sejarah di mana itu keris tersebut menjadi penanda. Iya. Iya. Akan tetapi jangan dilupakan, panjenengan juga harus mempunyai keris yang tos. Karena apa? Edukasi, apalagi pimpinan. Keris apa maksudnya ya? Pimpinan, gue takoni, Mas, kerisnya saya nganu ndi? Waduh, warnanya koyo ngene. Jadi tidak bisa buat contoh iki grenenge iki koyo ngene lho. kesilan. Iya, iki serawan koyo ngene lho. Iki mbak kacang koyo ngene lho. Iki sing mbak kacang mogok koyo ngene lho, gitu. Jadi hal-hal seperti itu nanti mboten saged di nganu kan. Oke, Mas. Ini besi. Iya. Lucu kan? Bisa di Enggak di oh. Oh iya. Oh iya. Saya belum di sini. Emang kayak itu kan Saya coba pakai magnetometer ya. Iya. Tak cek. nah, magnetometer kan bahwa kalau orang Jawa itu magnet itu bilangnya besi sembrani. Kalau menurut saya ini loh, ketika besi sembrani dicampur dengan logam-logam yang lain, dia menghasilkan energi gerak. Contohnya seperti dinamo ya. Dinamo itu ada besi, ada tembaga. Tapi ketika di tengah-tengahnya ada besi sembrani atau magnet itu menjadi energi gerak. Burung ya, padahal muni ini, aku tidak ini. Seperti besi sembrani memang kebanyakan pusaka yang apa? Yang energinya kuat. Ya, sudah tonong loh, itu yang mana? Ditambah besi sembrani. Oh enggak. Besi sembrani ditempa hilang, Mas. Kekuatannya hilang. Nah, bagaimana caranya? Iya, makanya ini teknologinya mumpung zaman dulu kok bisa seperti ini. Itu bukan Iya, teknologinya. Kenapa? Nah, saya atur gadget saya. Ini. Aku sekiranya. Ya. Tak atur reverse. Kita punya energi magnetik sama energi elektrik di tubuh kita. Yang sering kita pakai, kalau wong nambah dan lain sebagainya. Bahkan di tangan ini sudah sangat kelihatan getarnya dan lain sebagainya. Ya, bahkan orang-orang yang bisa menelaah energi ini bisa buat apa aja. Termasuk bisa menggerakkan logam dari jarak jauh itu termasuk energi juga. Iya. Nah gini Mas, Rani, mumpung ada view-nya. nggak ada saya nggak boleh dibuka. Sinangkap. Gini, energi magnetika ada di tangan kita. Ketika kita sedang beraktivitas, bukan Mas. Ini ketika sudah selesai semua, habis digerento dan lain sebagainya kan jalan gerejel-gerejel itu sampling. Jadi satu arah. Nah energi kita tuh masuk ke situ. Seperti besi sama magnet ketika digosok-gosok gini kan Iya. besinya jadi ada kandungan magnetnya. Dan energi kita semakin kuat,
energi pusaka itu kelihatan banget toh Mas. Ketika kita sedang menurunkan nafsu, ketika kita sedang berdoa, yang kacau-kacau kan enggak ikut. Hanya energi bagus ya. Kalau narasi ibaratnya gini, orang tembok yang kayak membuat apa dinamakan dia kayak mengambil teknologi dari pusaka, energi gerak itu kan. Jadi ada tembaga yang dililitkan dengan besi, ada besi sembrani magnet itu, ketika ditempelkan gerak itu. Ini Mas. Jadi seperti kayak apa? Ini jenengan tahu. Mengikuti. Yang saya maaf bekas saya ya. Mau dirasakan lewat sini ya Mas. Sini ya. Berubah nggak rasakan sama gulanya? Itu orang teh manis. Monggo dengan rasakan pasti akan ada perubahan. Rasa tetap sama, cuma kita mau kayak ada. Itu baru sedikit Mas. Itu baru sedikit. Maka keris bisa dibuat untuk menyembuhkan orang. Rasanya berubah. Bahkan itu bisa menjadi sedikit tawar. Agak hilang itu energi apa rasa gulanya ditawar. Itu gimana? Tadi manis banget. Kasarnya baru sekali. Oh iya. Agak hilang. Kalau yang itu, yang besi-besi yang kayak berminyak terus itu, Mereka menyepuh menggunakan minyak. Jadi minyak itu terserap ke dalam besi yang panas. Jangan mas rasa aneh. Besi panas ke pol, batu uyui mas. Nek ngantek iso ngilangke pesinge, berarti dengan panas. berarti sepuannya ya. Cepuan. Terus pengen pindune, rasa wangi, ambu wangi, senajan kuwi wis diresik, kuwi nyepuke karo minyak wangi, Mas. Jelas. Iya, memang sebagian negara saya ada itu udah tak bersihkan, udah tak warangi ulang, tak kasih minyak terbaru. Dalam waktu 1 bulan saya keluarin lagi Wangi yang lama. yang lama. Iya. Yang lama. Jadi wangi itu dari sepuannya loh. Sepuan. Itu biasanya keris-keris kan. Keris-keris istimewa. Punya orang-orang kaya zaman dulu. Karena apa? Untuk mempunyai minyak yang banyak pada zaman dahulu kan perlu uang yang banyak. Oh, tapi tombak tadi kok rasanya panus gak minum kenapa? Enggak. Kalau meteor kayak gitu. Hah? Meteor itu turunnya kan bersentuhan dengan atmosfer yang terus. Apa itu? Rasa panas itu masih Masih kerasa. keras. Apalagi tombak. Tombak itu jarang diwayuh, diwasuh. Diwasuh dengan bagus. Karena untuk apa? Untuk adigang-adigung orang boleh peperangan. 3 orang sing bilang gitu, termasuk jenengan. Dari yang udah mulai kan, iku makanku jadukan ini budidaya, ngoten dong. Roto-roto itu. Kan gak enak komunikasi makanya chat dulu. Penak